Yuk kita berangkat kerja dulu. Oke sayang. Dah. Assalamualaikum. Kita berangkat dulu guys ke tempat kerja. Perjalanan ke tempat kerja lumayan, sekitar setengah jam. Cukup rame, udah agak siangan berangkatnya nih. Coba nggak terlambat, walaupun berangkat jam 7:04, karena di bulan puasa kita masuk jam 8. Ini jalanan di Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan. Cukup ramai ya di sini guys. Kalau di Medan, di Sumatera Utara ini masih banyak angkot. Angkot inilah penguasa jalanan sesungguhnya. Jadi kita mesti hati-hati, dan kuncinya kita berdoa, minta keselamatan dari Allah, semoga sampai ke tujuan dengan selamat. Kita lewatin aja angkotnya, karena kalau di belakang angkot itu sangat berbahaya. Angkot itu kalau berhenti hanya Tuhan dan sopirnya yang tahu kapan dia mau berhenti. Jalanan di sini cukup jelek, banyak sekali lubang. Jadi kalau ada goncangan-goncangan ya itu karena lubang-lubang yang sangat menjamur, bahkan kutu air dan panu di badan. Di jalan yang kita lewati ini banyak sekali pabrik-pabrik. Kalau di Jakarta di daerah apa ya, Bekasi ya, Jawa Barat ya, banyak sekali pabrik-pabrik, sehingga kalau di Serdang itu dibilang daerah terkaya itu di Sumatera Utara. Cuman jalannya kok kayak gini ya. Ya moga-moga gubernur baru ini, Mas Bobi ini, jadi ada perubahan nanti. Pengen ngebut tapi udahlah, kita pelan-pelan aja. Ini speedonya agak teror guys, jadi kadang hidup kadang enggak. Itu faktor kemarin habis ganti sensornya kurang pas mungkin, jadi terkadang hidup terkadang mati gitu. Ini di Sumatera Utara, terutama di Medan, dari Serdang sekitarnya, awal dibalap sama cewek. Gila. Di sini kalau naik motor
Ubud-ubud, ada takutnya orang itu, pokoknya gas terus. Nah, ini kita harus hati-hati kalau ada angkot, karena angkot itu sumber masalah. Bukan sumber masalah, bisa menimbulkan masalah, maaf ya. Sedikit koreksi, jalannya waduh kayak sungai kering. Ini ya jalan di Kabupaten Deli Serdang, ini dekat sekali dengan kota Medan. Ini sekitar berapa ya, paling 20 kilo nih, nggak sampai sih 10 kilo pun nggak sampai dari kota Medan. Jalannya udah wow keren, hancur. Pak Bobi, tolong Pak Bobi, karena banyak sekali nih orang yang pakai motor di sini menuju kota Medan. Rata-rata pakai motor ke tempat kerja, tempat sekolah, tempat ya, pokoknya. Kalau mobil mah enak, terasa kali. Kalau motor ini cepat kali rusak. Ya, perjalanan ini masih jauh ya, karena kita nih nggak teman-teman aja jalannya sambil belok terus segar. Ini kan apa ya, jalanan yang cukup ramai sebenarnya, karena bulan puasa nih lumayan ini. Kalau hari-hari biasa kan macet lah sobat, karena angkot, mobil besar. Oh ya guys, ini sebenarnya adalah konten pertama saya, yang pakai apa ya, action cam ya. Sebelumnya pernah sih bikin konten-konten itu, cuman ini nyoba lah. Karena kalau seneng jalan pakai motor itu pengen juga lihat teman-temannya kan kok keren gitu ya. Bikin konten gitu, bisa berbagi lah di jalan ya, ya walaupun usia udah lumayan tua, cuman ya kita mau sharing-sharing juga sih, berbagi pengalaman. Pabrik semua gitu di sebelah kiri, pabrik ini banyak sekali tenaga kerja yang terserap di sini. Saudara juga banyak di sini yang kerja nih. Kita cari jalan potong aja kan nih, jalan potong nih. Nah, jalannya bukan di sungai itu, udah jadi sungai guys jalannya. Ya jalannya nih, wah luar biasa kan. Ini kayak mana kalau hujan ya begini nih, kalau hujan. Nah, mana lubang, mana jalan nggak tahu lagi. Jadi kita mesti hati-hati. Tahu-tahu kejebung masuk lubang. Nah, beberapa kali lah gitu. Karena jalan sendiri, kalau jalan sama bini udah nggak mati lah wah. Jalan kalian lihat mana lubang, mana jalan. Ya, nah, nikmati aja lah. Jadi karena sebenarnya masih banyak sawah ini. Sawah-sawah itu singkong nih, singkong banyak. Kalau di sini singkong ubi ya banyak dijual. Saya sering makan singkong kalau pagi, siang, sore dan malam, makanya singkong katanya sumber energi. Ya saya ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa ya guys. Semoga lancar-lancar sampai nanti menjelang buka puasa. Jangan batal dulu, jangan mokel, jangan mokah. Kalau orang Jawa mokah, sini mokel atau budim ya namanya. Bukan diem-diem lah, kata orang Medan sih budim gitu kan. Nah, teman-teman sering itu budim gitu.
mahal guys, rumah kayak jauh, itu pun masih numpang di rumah mertua. Ini jalan, aduh, geludak, aduh, ampun. Ini stok udah berapa kali ganti gara-gara gini. Stok depan ini udah bokat juga nih. Aduh, pelan-pelan aja ya guys ya, biar durasinya lumayan dapat setengah jam ini sampai ke kantor. Jangan lumayan. Nanti langsung mau saya upload nih, ada pakai edit-editan, mau upload mau ngetes kayak mana sih. Saya kan ini kebetulan baru nih, kameranya juga baru beli ya, pakai Akazo apa itu 50X ya, V50X ya, baru aja semalam saya beli, jam-jam mau buka puasa itu saya beli. Jadi rencana mau beli yang Brave 4 itu, tapi ternyata di tempat tokonya itu ada stoknya lagi kosong. Cuman nah ini udah mau pergi, mau jalan-jalan besok, jadi udahlah beli yang 50. Katanya sih sama, nggak tahu ya. Saya nggak gitu ini soal gadget gitu guys. Buka aja lah. Tadi malam pas pulang saya tes tuh bagus. Ini kalau keadaan siang nih belum saya tes, malam tuh bagus, lumayan. Tuh harga sejutaan itu udah lumayan lah. Walaupun dulu saya pernah pakai GoPro juga, punya kantor itu bagus sekali dulu ya. Sekarang pakai lagi. Hobi memang foto-foto dulu saya, waktu masih muda, sering jalan-jalan foto-foto. Model-model dulu aja langsung dihapus kan. Namanya juga istri ya, dia nggak mau ada saingan di rumah. Makanya yang udah punya istri dijaga baik-baik istrinya ya, jangan main-main lah di luar. Kalau nggak sanggup, kalau udah sanggup beristri 2-3 ya silahkan, saya nggak melarang, tapi saya nggak berani, gitu aja ya. Ini cewek-cewek di sini ganas guys kalau main motor. Saya pun takut itu, gara gepet-gepet gitu. Aduh, ini ngalah aja lah saya orang pendatang di sini. Ya, lewatin dulu satu-satu pelan-pelan. Nah, ini daerah macet ya, aduh, ini udah macet nih. Anak-anak udah berangkat sekolah nih. Udahlah, sini pelan-pelan guys, kompleks militer, jadi jangan sampai kena gambar suruh push up tuh repot tau. Jadi siang pak, pagi pak, ya siap. Nah, siap dan sini harus hati-hati, pelan-pelan, sopan ya, jangan ngebut-ngebut, nanti dikejar ulat. Wah, ini kompleks perumahan mewah nih, cuman kok ya jalannya kayak gini nih. Nah, tuh tengok itu, lihat tuh bro, jalannya udah berlubang-lubang tuh. Oh, di Jawa mah nggak ada kayak gini. Itu yang di kota ya, ini dekat kota nih. Ini depannya udah kota, tinggal 200 meter lagi udah kota Medan. Nah, ini masih dari Serdang, memang dari Serdang tuh luas banget guys. Oh gila tuh, kalau di Jogja mungkin satu Jogja itu satu dari Serdang tuh. Wah, ini udah macet nih depannya. Waduh, kita mesti sabar guys, kalau di Medan begini dah,
udah kayak di Jakarta katanya sih gitu. Cuman kalau di Jakarta kan mungkin agak tertib ya, di sini mana ada tertibnya. Nah, wah, serobot sana serobot sini. Nah, tuh lihat aja tuh, wah, nggak ada yang pakai helm di sini guys kalau di jalan. Nah, ya silakan Pak, duluan Pak. Ya, ayo lanjut Pak. Ya, apa-apa, saya ngalah ya Pak. Duluan. Ya, pokoknya aman-aman aja Pak ya, santai kita. Tuh, di kalau bosen mobilnya kasihkan saya Pak. Ya Pak, saya suka mobil ini Pak dulu Pak. Masih waktu masih saya belum mobil, sampai punya mobil sampai sekarang saya belum punya juga ya. Saya suka ini. Saya lewat di depan bentar, jalannya sepi, ini komplek perumahan semuanya. Kalau sore atau menjelang buka puasa, ampun di sini guys, nggak bisa lewat kita. Ini jarak paling sampai ke jalan utama, jalan ring road itu nggak 1 kiloan, itu bisa 1 jam itu. 1 jam kita jalan kalau udah macet hari-hari biasa. Orang nggak bisa jalan, mobil semua nggak salah, serobot sana udah ngunci di tengah-tengah, udah selesai. Wassalam. Oke, ini sudah masuk yang namanya daerah Johor. Ini daerah orang kaya katanya. Ya sih, daerah orang kaya, banyak orang-orang kaya, terutama ini orang Aceh banyak sih ya. Orang-orang Aceh, orang-orang kaya dari Aceh itu udah punya properti sini banyak. Terus yang jual-jualan itu di sekeliling ini, jual-jual depannya kelontong itu gede-gede, apa ya, warung-warung namanya, warung ya, kalau di tempat kita warung sembako itu rata-rata orang Aceh. Dan mereka bagus kalau jualannya Bang, kayak udah kayak model apa ya, model kita pilih sendiri langsung taruh di kasir gitu, mana yang kita pilih yang kita suka gitu. Itulah namanya kedai Aceh. Nah, kenapa di sini di Sumatera Utara terutama di Medan, nah itu orang Aceh. Selain dua apa ya, juragan kopi sama apa namanya, juragan bus. Wah, di Aceh terkenal juragan bus, karena bus-bus Aceh itu cantik-cantik, keren-keren, mantap. Itu di Indonesia dulu ya, tahun 2000-an itu, waktu si habis tsunami itu, saya pernah dulu ya, baru kenal Aceh lah. Itu yang namanya bus-bus Eropa itu di Jawa belum banyak lah, itu ada sih tapi belum banyak. Itu di Aceh udah Scania ada, gila kan, Scania yang mobil Swedia gitu, iya ya. Belum itu kemana gitu loh, keren ya. Itu keren-keren, mantap lah, enak lah pokoknya itu. Habis itu, waduh, bisa pokoknya bagus. Ada lawan lah tuh. Nah, sekarang udah banyak di Jawa, udah tahu, udah keren-keren lah. Sleeper tuh, aduh. Ini kalau ke Aceh sekitar, terutama ke Banda Acehnya tuh, kalau naik mobil biasa sih 12 jam ya. Naik mobil biasa, kalau naik bus tuh bisa 10 jam. Mereka gila larinya. Kalau bus Aceh itu lari di atas 120 mph tuh. mph itu kan mil per hours ya. Kalau kita tuh udah 160 itu. Kalau naik mobil biasa, kilometer per jam udah 160, nggak terkejar itu. Saya pernah tuh sama teman dulu, gila sampai, udah cukup loh, sampai lari terbang itu, nggak terkejar tuh. Ini udah dekat dengan jalan namanya ring road ya, ring roadnya Medan ini, ring roadnya Medan, menuju ke kantor. Ternyata cukup lancar guys, nggak gitu macet nih. Ya mungkin karena bulan puasa juga ya, bulan puasa dan anak-anak sekolah ini sebagian pada libur nih, kok nggak salah.
nggak salah sih pada libur ini. Ya kita lihat ini paling di sini aja nih macet sebentar aja nih, nggak macet sih, ini namanya antri ya nih. Antri menyeberang, bukan menyeberang, belok. Nah, ini mau belok, ini belokan. Sorry guys, ini agak pilek saya ya, jadi sentrap-sentrup gitu kalau main, agak pilek, bukan pilek saya tuh. Waduh, ini kakak ini resletingnya nggak ditutup nih, bahaya nih, bulan puasa nih, batal saya nanti. Masya Allah. Nah. Inilah ring road Medan. Ini ring road, ini ring selatan sih kok saya. Nanti mau dibangun lagi ring road outernya, ring road luarnya. Ya ini sebenarnya dekat rumah, ring road selatan tuh, ring road outernya nanti dekat rumah. Di daerah Namurambi, Deli Serdang. Nah di sini harus kita membahas apa ya namanya, Medan ini ramenya rame tidak tertib gitu loh. Orang selama salah kemudian gak kasih tanda, gak kasih lampu stand kiri kanan, ngapur gitu banget kayak gitu. Kalau di sini gak ada, sama pipa ya, kamu di mana, mataku di mana? Saya kalah aja lah. Kemarin digituin di sini pernah juga balik sama aku dicundul, ya bilang udah jangan mau pelan-pelan kaki ya. Ya pak, ya pak, ya apa sama ini saya lapar dua, jalan pelan-pelan harus kencang, harus kayak Medan katanya, kayak Medan jangan kayak Jogja aja. Monggo silakan duduk pak, monggo pak, monggo bapak duduk juga di Jogja bener. Kalau di sini nggak ada cerita, kalau bisa kita buat kita sorong nih, sorong ada orang beli apa di toko, di kedai, di warung itu, kalau bisa serobot aja pak, perlu antri-antri karena bikin emosi juga. Juga apa ya, bantingnya kemarin ada mic-nya gitu. Nah ini orang ada mobil berhenti di depan atau pembecaan malah ngeri. Nah, kita harus hati-hati. Nah, di sini helm itu hanya orang-orang apa ya yang pakai ya, jarang lah nih, hanya kelengkapan yang tidak wajib lah, karena mungkin kepala lebih kuat daripada helm di sini. Punya helm paling digantung aja di motor. Sorry kan kakak batuk. Main trail juga pengen saya beli trail gitu. Yunus nih, jangan salah kalau makan di sini. BPK Yunus tuh bukan Bapak Yunus, rumah makan Bapak Yunus bukan. Nanti teman-teman pikir itu rumah makan Bapak Yunus. Nama Yunus yang biasa Muslim, itu bukan, itu BPK Babi Bakar gitu. Jadi jangan salah. Nanti kalau udah siap aromanya sedap kali kalau orang Medan. Nah, BPK menjadi ikonnya di Sumatera Utara bagian sini lah, bagian Brastagi dan sekitarnya terkenal lah. Medan terkenal
B1 itu anjing. Kalau B2 itu babi itu hanya bagi yang non muslim aja. Muslim nggak boleh ya, karena itu haram ya. Di sini wah contoh nih lah guys, orang apa namanya tuh lawan arah kayak gini kan, aduh ini serem, ngeri sedap apa benar. Nah, ini orang lawan arah semua nih. Jadi kalau tertib tuh malah kita tuh bahaya ya. Penting kita tertib ya, tapi jangan. Nah, ini contoh nih. Wah, tapi nggak ada, itu udah bertahun-tahun saya di sini. Kalau di Medan saya udah baru 2 tahun sih, saya 2 tahun. Cuman saya udah lama sih tahu di sini. Selama di Aceh guys, di Aceh itu hampir 16 tahun saya. Jadi nanti pas perjalanan ke Aceh kita ceritakan lah gimana di Aceh itu. Jadi pokoknya asik lah. Tunggulah pokoknya supportnya. Ini saya pun masih belajar juga walaupun umur udah tua, tapi ya saya tetap semangat lah ya, belajar dan belajar. Nah, gimana ya? Hobi jalan-jalan, tapi nggak pernah punya yang namanya dokumentasi. Malu juga sama anak-anak kecil itu bikin vlog-vlog ya, vlog ya, nggak ada foto vlog, nggak ada foto, padahal saya nggak punya foto. Bisa dapat foto. Aduh, ini banyak kali berdebu, jadi mata ini masuk apa barusan ini, karena saya buka kacanya ini kan agak gelap ya. Nanti ini masuk namanya Simpang Pemda nih, mau ke Simpang Pemda. Ini salah satu ada juga nih Simpang Pemda nih. Kita mana aja lah gitu ya. Mana lagi barusan itu. Di sini nggak tertib kan, tengok lah, dijaga mandi sup aja kita. Nah tuh mana ada yang bawa helm. Pokoknya gaspol remdol aja ke orang sini nih. Tertib itu hanya di undang-undang di sini. Helm tuh aksesoris ya nggak wajib tuh. Kalau orang sini sih, kalau saya bukan masalah apanya guys, demi keselamatan aja, karena namanya kepala kita ini kan nggak ada cadangannya, ada di kepala cuma satu, kalau luka apa wassalam. Sering terjadi insiden lah biasanya antar angkot dan tukang becak di sini. Bahkan dulu waktu saya itu masih pertama kali ke Medan itu tahun 2007 tuh, waduh, tiap pagi tuh dia orang berantem. Tiap pagi lihat orang berantem di lampu merah gini. Kalau di Jogja namanya Bangjo, kalau di sini lampu merah. Kalau apa nih, nggak perlu nunggu ya, nggak perlu nunggu hijau atau apa nih, gas terus. Hijau itu apa, ini baru hijau, harus hati-hati juga kita. Ini kalau salah-salah dia kita hijau, yang dari depan dia lampu bisa terjadi tuh. Di Medan ini Medan Bung, begitu. Makanya kita harus hati-hati. Ini batu 41 nih, kalau telat ya guys. Jalan cukup lengkap sih sebenarnya. Jadi Allah, aduh, masuk apa nih ke mulut ini, kayak ada sesuatu masuk ke mulut guys. Aduh, bahaya nih, jangan-jangan pisang goreng nih masuk tadi ya. Gaspol ada lemak lupa di sini, ada lampu pak.
juga mau ngetes ini guys, mau ngetes stabilisasi dari kamera Casio ini. Karena katanya sih bagus, jadi entah nanti hasilnya gimana, nanti saya review juga ya. Ini saya ngetes dulu nih buat jalan ketahanan baterai dikasih dua ini guys. Kalau beli dapat dua, kemarin mau beli di toko satunya lagi, toko yang lebih besar, dikasihnya cuma satu. Nggak mau saya bro, online aja dua, ada tiga malah dikasih, ini dikasih cuma satu, harganya sama. Nah ini kebetulan saya cari dapatlah yang harganya sama, dikasih baterai juga, udah sama mic sama memori card. Dibandingnya itu udah termasuk include gitu kata orang tuh itu. Jadi nanti saya kasih apanya, reviewnya kamera Casio V50X, kamera action cam pertama saya ini yang saya beli. Kalau kamera lain saya dulu sering beli udah zaman dulu kan pegangannya cuma kamera, karena sehari-hari sama lensa-lensanya masih ada di rumah. Karena sejaknya tahun 2000-an lah saya tuh belajar kamera dulu saya di Jakarta, banyak tulus guru saya itu udah ngajarin segitiga exposure. Waduh, gila tuh. Terus satu lagi guru saya di Medan ada namanya Topik ini salah satu, terus dia tuh fotografer kreatif, peralatannya dia buat sendiri kalau nggak ada gitu, bikin apa itu flash sendiri, bikin macam-macam lah namanya, pandai dia. Nah ini tadi kita melewati namanya Simpang Melati, ini Pajak Melati guys, salah satu pusat drifting di Medan, dan ini salah satu yang terbesar di Asia Tenggara deh. Nih, kalian kalau mau